Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Baik, sebelumnya Bapak mau nanya siapa yang tadi berangkat duluan? Mbak Dian. Mbak Dian, Pak. Oke, silakan Mbak Dian pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Dian sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak mau meriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama Mega Lorenza. Hadir. Selanjutnya Dian Anggra ini Hadir Pak. hadir semua ya. Ya, Pak. Nah, udah pada sarapan Pak belum tadi? Belum. Belum? Belum. Kenapa nggak sarapan? Males, Pak. Nah, kan sarapan baik untuk kesehatan. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada bagian ini, coba semuanya berdiri terlebih dahulu, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Pak. Berdiri. Siap? Sudah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, Bapak lihat semuanya sudah rapi ya, pakaiannya bersih. Ya. Terus kalau tadi udah pikir belum di kelasnya? Sudah, Pak. Terus disiplin ya, mengerjakan kewajiban, salah satunya menjaga kebersihan kelas kita. Baik, hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 1, kita masuk ke pembelajaran 1. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi yang benar. Kemudian melalui kegiatan bercerita, siswa mampu memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, tanaman dengan benar. Baik. Coba dibuka buku siswanya. Ya Pak. Coba buka buku siswanya. Di sana ada gambar apa itu? Ada gambar persawahan sama anak-anak sedang menanam. Sudah ketemu? Sudah. Nah, coba kalian identifikasi terlebih dahulu bagaimana kondisi lingkungan di sekitar gambar tersebut. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke, sudah diamati dan diidentifikasi bagaimana lingkungan sekitarnya. Coba itu kira-kira lingkungannya berada di mana? Di pegunungan, kayak perkebunan ya. Iya. Nah, di situ ada yang sedang menanam.
Nah, kemudian apa fakta yang terdapat pada gambar tersebut kira-kira? Itu pada gambar itu menunjukkan lingkungan yang Sehat. sehat dan indah ya. Iya. Nah, dari lingkungannya Sejuk, Pak. ya sejuk, menghasilkan banyak oksigen. Kemudian kira-kira kenapa lingkungan alam kita itu bermanfaat bagi kita? Bentar, karena Apa, Pak? lingkungan menyediakan segala kebutuhan hidup manusia. Coba selama ini dari kalian makan itu dari mana? Dari beras tumbuhan. Dari tumbuhan kan? Ya, selain tumbuhan juga mungkin ada lauk dari hewan. Oke, selanjutnya coba dilihat di LKPD-nya. Di situ Bapak sudah menyertakan teks tentang air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Coba salah satu sampai membaca. Yang di lingkaran itu, Pak. Saya, Pak. Ya, mereka katakan coba dibaca. Air banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, mandi, sarana transportasi, dan masih banyak lagi. Air dimanfaatkan hewan untuk minum dan menunjang proses metabolisme tubuhnya. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air digunakan sebagai media untuk melakukan fotosintesis. Ya, baik, terima kasih Mbak Mega. Nah, jadi air itu sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan di bumi. Dari teks tadi coba apa saja kira-kira manfaat dari air itu? Sebagai Ya, untuk minum, untuk mencuci, mandi. transportasi. Nah, ya, contohnya sarana transportasi itu dari kapal laut itu ya, kan memanfaatkan air. Kalau zaman dahulu juga biasanya orang itu hidup di tepian sungai untuk memudahkan saja transportasi itu dengan membuat perahu atau kapal. Nah, jadi mulai sekarang karena air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, mari kita semua berusaha menjaga atau menghemat penggunaan air ya. Ya, Pak. Jangan sampai boros dalam penggunaan air. Salah satunya, coba misalnya kalau kita sedang mencuci piring itu menggunakan airnya harus dihem. Secukupnya, Pak. Ya, betul. Jangan misal sedang cuci piring ditinggal ngapain itu kerannya nggak dimatiin, nggak boleh ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya coba di situ kalian lihat teks demi air bersih. Ada sebuah teks bacaan, coba dibaca. Sudah, Pak. Sudah selesai bacanya? Nah, coba sekarang Bapak minta kalian tuliskan peristiwa penting yang terdapat pada teks tersebut. Coba kalian tuliskan dulu ya. Boleh Ya. kalau kita pikiran. Nanti kalau sudah salah satu boleh membacakannya. Bagaimana kalau sudah selesai? Sudah. Nah, coba salah satu dibacakan hasil diskusinya. Ini air bersih warga laboratorium.
Demi air bersih, warga Wakurobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi yaitu warga di desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wakurobo, Kecamatan Betamari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Wakurobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Bapak. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu tadi itu tadi peristiwa penting terdapat dalam teks bacaan itu ya, tersebut ya. Nah, selanjutnya di LKPD-nya itu ada teks bacaan mengenai tahap siklus air. Coba Mbak Mega dibaca apa saja dan tahap siklus air itu sendiri. 1. Evaporasi. Tahap evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. Penguapan ini dapat terjadi pada air di darat dan laut. Kandungan air pada tumbuhan juga ikut menguap yang disebut dengan evapotranspirasi. 2. Kondensasi. Uap air yang berada di atmosfer lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, dan es atmosfer tersebut dinamakan kondensasi. Semua bentuk pendinginan akan membentuk kabut dan awan. 3. Presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. 4. Infiltrasi. Tahapan ini disebut pula dengan perkolasi, yaitu proses masuknya air permukaan di bumi ke dalam lapisan batuan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam tanah yang mengalir secara infiltrasi melalui pori-pori tanah atau batuan. Ketika di dalam tanah mencapai lapisan kedap air, maka air tersebut terkumpul dan terjadilah air bawah tanah. Nah, baik, terima kasih Pak Mega sudah membacakan dengan baik. Jadi siklus tahap pembentukan air sendiri terbagi menjadi 4 siklus. Yang pertama tadi ada evaporasi. Nah, kemudian yang kedua kondensasi, dan ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Ya, bagus sekali. Jadi proses air itu nggak tiba-tiba terjadi seperti ini langsung ya. Jadi ada prosesnya sendiri, yang terbagi menjadi 4 proses itu tadi. Oke, kemudian dicoba dilihat di lembar LKPD-nya. Di sana Bapak sudah memberikan 3 buah pertanyaan. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira apa saja jawaban dari pertanyaan Bapak tersebut? Kalau sudah selesai? Sudah, coba disampaikan hasil diskusinya tadi. Fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Ya, selanjutnya. Fungsi air bagi hewan untuk minum, untuk membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia untuk minum, untuk memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Ya, bagus sekali. Itu tadi
fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang sini Bapak punya soal evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri ya. Ini kita tunggu. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu berapa 15 menit ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Coba dikumpulkan kembali jawabannya. Nah. Baik, itu tadi materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira dari materi-materi tadi ada yang masih belum dipahami, ada yang ditanyakan? Sudah, Sudah Pak. paham, Pak. Ya, bila kalau semua sudah paham. Coba mari kita simpulkan tadi apa saja yang kita pelajari. Peristiwa yang ada pada teks non-fiksi, siklus air, Ya, kemudian tadi kita ada Manfaat air. manfaat air. Terus tadi yang apa tadi? Tahap Tahapan terjadi bentuknya. bentuknya air. Ya. Oke, kemudian apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Pak. Semuanya happy ya? Happy. Ya, bagus. Nah, terus dipertahankan semangat belajarnya ya. Ya, Pak. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2 ya. Ya, Pak. Coba nanti di rumah kalian minta orang tua kalian menceritakan pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Sudah mengerti? mengerti, Pak. Nah, bagus. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran coba dilihat kelas lingkungan kelas sekitarnya, apakah ada sampah? Bersih, Pak. Bersih ya. Bagus. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya, kembali. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, coba Mbak Tia dipimpin kembali untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tia sudah memberi doa. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kurang dan salah kata dari Bapak, mohon maaf. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.